Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi matrik. Contoh nomor 1. Selisih dua buah bilangan cacah adalah 15. Berarti selisih itu kan X dikurang Y ya, sama dengan 15. Kemudian sedangkan jumlah kedua bilangan cacah tersebut adalah 135. Berarti X ditambah Y ya, jumlah sama dengan 135. Maka ini kalau dijanakan dalam matrik, koefisiennya ini 1, min 1, 1, 1. Nah ini kemudian dikalikan matrik kolomnya XY sama dengan ini 15, 1, 35. Boleh juga dinyatakannya dalam begini, XY nya di depan, namun ininya ditranspos ya. Ini menjadi ini, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Ini pun ditranspos. Jadi kalau dibalik, ini ditranspos, ini transpos, ini pun transpos. Nah ini dapat saya sebut A kali X, ini matrik X sama dengan B, sehingga kalau yang ditanya ini maka ini pindah ke sini menjadi A inverse. Nah ini A nya menjadi A inverse kali B, A di depan, A inverse nya di depan. Kemudian bisa juga dikerjakan dengan determinan matrik, di mana X yang ini adalah delta X per delta, Y adalah delta Y per delta. Kalau ini saya pandang X kali A sama dengan B, ini yang B, maka A nya kalau pindah ke kanan menjadi A inverse, A nya di belakang, maka A inverse nya juga di belakang. Tentu yang dimaksud A inverse adalah inverse dari ini. Kalau dalam yang ini A inverse nya adalah inverse dari ini, dari matrik ini ya. Sekarang yang ini, oke, kita cari inverse nya. A nya adalah ini ya. Lalu A inverse adalah seperdeterminan. Cari dulu determinannya, turun dikurang naik. Ini kali ini dikurang ini kali ini. Hasilnya ini ya, min kali min adalah plus 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian A inverse itu adalah 1/2, 1/2, 2 dari determinan. Kemudian ini adalah tukar posisi, ini taruh sini, ini taruh sini, nah, begini. Kemudian yang ini tukar tanda, min jadi plus, plus jadi min. Diagonal utama tukar posisi, diagonal samping tukar tanda. A inverse sudah ketemu, ini sudah ketemu, kemudian kita kalikan dengan B nya. Oke, baris kolom, ini kali 15, ini kali 135, kemudian ditambah, ini kali 15, ini kali 135, kemudian ditambah, ini 150, ini 120, dikalikan setengah, 75 dan 60, X nya 75, Y nya 60. Demikian juga kalau menggunakan determinan, ini turun dikurang naik, hasilnya 2, delta X, kolom X diganti yang ruas kanan yang tadi ya. Kemudian masih sama, turun dikurang naik, hasilnya ini delta Y, kolom Y yang diganti ruas kanan, kolom X nya tetap kembali lagi, kemudian turun dikurang naik, hasilnya segini. Hasilnya pun sama ya, X adalah delta X per delta, ini 75, Y delta Y per delta, ini 60, sama dengan determinan maupun dengan inverse matrik, menghasilkan X nya 75, Y nya 60. Pun dengan cara yang satunya tadi, yang ini tadi, maka inverse nya ini determinannya turun dikurang naik, ini 1/2, kemudian tukar posisi, jadi ini tukar tanda, ini jadi plus, ini jadi min. Nah, kemudian dikalikan 1/2-nya paruh di depan, ini baris, ini kolom, berarti ini kali 1, ini kali 1, hasilnya ini kali min 1, ini kali 1, hasilnya bawahnya ya, hasilnya maaf, harusnya sampingnya ya, ini kali ini, hasilnya ini kali ini, harusnya di belakangnya bukan bawahnya, ke sampingnya, harusnya ini ke samping nih. 150 belakangnya 120 dibagi 2, 75,60 ke samping bukan ke bawah. Nomor 2, sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata dari negara A
Dan perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu jenis P, Q, dan R. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, kelas ekonomi maupun VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 pesawat tersebut masing-masing seperti ini. Untuk kelas turis ada 50 untuk P, kemudian 75 kursi untuk pesawat Q, 40 kursi untuk pesawat R, demikian seterusnya. Kita tuliskan begini: 50, 75, 40. Kemudian yang berikutnya kelas ekonominya 30 pesawat pertama, 45 pada pesawat kedua, 25 pada pesawat ketiga. Kemudian untuk kelas VIP nya 32 kursi pada pesawat pertama, 50 kursi pada pesawat kedua, dan 30 kursi pada pesawat ketiga. Sementara total penumpang kelas turis adalah 305 ini, kemudian kelas ekonomi ada 185, kemudian kelas VIP 206. Sehingga kita tuliskan seperti ini ya, kalikan XYZ, yang mana XYZ nanti X adalah mewakili banyaknya pesawat jenis P, kemudian Y adalah banyaknya pesawat jenis Q, demikian juga yang Z banyak jenis pesawat yang R. Tentukan banyak pesawat yang harus disiapkan, berarti semuanya ya, berarti X tambah Y tambah Z. Oke, maka kalau kita gunakan dengan determinan matriks, nanti ini delta baris pertama, kolom pertama ditulis, kolom kedua tulis ulang di belakangnya, kemudian nanti turun, dikurangi naik, turunnya semuanya dikelompokkan ditambahkan, dikurangi yang naiknya juga begitu, dikelompokkan ditambahkan. Nih ya, ini sambil dikalikan, setelah itu dijumlahkan, kemudian ini juga dikalikan, dijumlahkan, turun, dikurangi yang naik. Baik, kemudian untuk delta X, kolom X nya diganti yang kanan, yang ini kolom X nya, yang lainnya tetap. Kemudian kolom pertama ditulis ulang, kolom kedua juga ditulis ulang. Nanti caranya sama seperti ini, turun dikurang naik. Delta Y adalah kolom Y nya yang diganti kolom yang sebelah kanan. Kolom X nya tetap, Z nya tetap. Kolom pertama tulis ulang, kolom kedua tulis ulang, turun dikurang naik. Maka delta Z nya ini juga sama, kolom Z nya yang diganti yang sebelah kanan. Kolom pertama ditulis ulang, kolom kedua tulis ulang sini, turun dikurangi naik. Setelah dihitung, maka nanti delta X per deltanya ketemunya 3, Z nya, Y nya ketemu 2, Z nya ketemu 1. Selain dengan cara determinan, bisa juga dengan inverse matrix. Namun untuk ordo 3 inverse matrix sepertinya agak lama ya, agak sulit, pun bisa digunakan juga dengan cara yang lain, yaitu eliminasi atau substitusi. Harga 1 meter kain sutra sama dengan 3 kali harga 1 meter kain katun. Saya tulis X sama dengan 3 kali Y. Boleh juga ditulis 1S sama dengan 3 kali K, itu boleh juga. Kali ini saya pakai XY. Kemudian harga 5 meter kain katun berarti 5Y sama dengan 2 meter kain wool berarti 2Z. Maka dituliskannya begini ya, ini pindah ruas, jadi X dikurang 3Y sama dengan 0. Ini juga begitu, pindah ruas, 5Y dikurang 2Z sama dengan 0. Sehingga lengkapnya kan XYZ, XYZ, karena Z nya ini enggak ada berarti 0Z. Demikian juga ini XYZ, karena X nya enggak ada berarti ini 0X. Nah, sama dengan 0. Kemudian yang ini diperoleh dari sini. Jika ibu membeli 1 kain katun, 1 kain sutra, dan 1 kain wool, 1 meter kain wool, maka harganya adalah 260.000. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan ini dalam ribuan.
sehingga matriknya seperti ini. Koefisiennya 1 min 3 0, kemudian 0,5 min 2 atau 1 1. Ini yang sebelah kanan taruh di sini. Kita bisa mengerjakan ini dengan cara mencari determinannya bisa, dengan inverse matrix bisa. Silakan dibuka lagi pelajaran sebelumnya, inverse matrix ordo 3 atau menggunakan determinan dengan sarus ordo 3, atau bisa juga dengan eliminasi substitusi. Dan setelah dilakukan perhitungan maka akan ketemu ini 120, 40, dan 100. Ini adalah dalam ribuan harga 1 meter kain sutra, kain katun, dan kain wool. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa kain sutra adalah yang paling mahal. Kemudian yang paling murah tentunya ini ya, kain katun. Kemudian bisa juga dikatakan kain sutra 20.000 lebih mahal daripada kain wool. Kain sutra ini lebih mahal 20.000 dibanding kain wool. Nomor 4, uang adinda Rp50.000 lebih banyak daripada uang binari ditambah 2 kali uang cindi. Nih, adinda lebih banyak 50.000 dibanding uang binari ditambah 2 kali uang cindi. Jumlah uang adinda, binari, dan cindi adalah segini. A tambah B tambah C 182.000. Selisih uang binari dan cindi berarti dikurang B dikurang C. Bisa juga sebenarnya C dikurang B ya kalau selisih. Tinggal nanti kita lihat kasusnya. Tapi dalam hal ini kebetulan B dikurang C adalah 26.000. Kemudian ini kita pindah ruas ke sana, min B, ini min 2C sama dengan 50 seperti ini. Nah, ini dilengkapi ABC nya berarti 0A. Matrix koefisiennya 1 min 1 min 2, 1 1 1, 0 1 min 1. Kemudian ini A, B, C. Ini yang sebelah kanan. Silakan ini dikerjakan dengan inverse matrix atau determinan sehingga nanti akan ketemu A-nya 142, 143, B-nya 65, C-nya 39 dalam satuan ribuan. Lalu pertanyaan, jumlah uang adinda dan binari. Tentunya A tambah B, tinggal ini tambah ini saja. Bisa dihitung. Jumlah uang ketiga anak tersebut tinggal ditambahkan aja semuanya ini. Jadi segini. Kemudian siapakah uang yang paling banyak? Jelas ini adinda. Kemudian jika adinda memberikan sebagian uangnya kepada binari, cindi agar mereka berdua mempunyai jumlah uang yang sama banyak, berapakah maksimal uang yang adinda berikan kepada cindi agar adinda tetap memiliki uang yang paling banyak di antara mereka bertiga? Ini saya tambahkan kelipatan seribuan. Maksudnya adinda memberikan uang kepada cindi itu paling sedikit 1000, kelipatan 1000. Oke, ada beberapa syarat. Syarat pertama, jumlah uang yang sama. Agar mereka berdua mempunyai jumlah uang yang sama. Maksudnya binari dan cindinya ini sehingga akhirnya nanti mempunyai uang yang sama jumlahnya. Kemudian syarat yang kedua, adinda tetap memiliki uang yang paling banyak di antara mereka. Kemudian dicari maksimalnya. Jumlah uang mereka setelah dijumlahkan kan semuanya adalah 247.000. Ini dibagi 3 karena ada 3 anak tadi, hasilnya 82, masih sisa 1000. 82.000 dan masih sisa 1000. Karena tadi kan kelipatan ribuan. Maka mula-mula uang mereka bertiga ini masing-masing. Kemudian agar sama maka baik B maupun C adalah 82.000 dari sini tadi. Kemudian adinda 83, tetap adinda kan paling banyak ya, paling banyak 1000 dibanding mereka. Sehingga agar menjadi 82.000 uang binari itu harus ditambahkan 17 atau diberi 17.000 dari adinda. Demikian juga yang uang cindi
biar menjadi 82.000 masih kurang 43.000, sehingga Adinda memberikan 17.000 kepada Binari dan memberikan 43.000 kepada Cindi. Ini tampak Adinda memberikan uangnya kelipatan 1.000 ya, ini 17.000, ini 43.000. Total yang diberikan uang kepada Binari dan Cindi adalah 60.000. Nomor 5, harga 4 kue 3 kotak minuman adalah 10.100. Harga 3 kue dan 5 kotak minuman 9.500. Ditulis begini saja, 4K 3M sama dengan ini. Kemudian 3K 5K sama dengan ini. Tulis di sini. Matrik koefisiennya 4335, 4335 ini seperti ini. Kemudian setelah dilakukan perhitungan diketemukan K sama dengan 2000, M sama dengan 700. Tanyanya, Linda membeli 6 kue 2 minuman, berarti 6K 2M. Berarti 6 kali 2000, 7 kali 700, hasilnya 13.400. Membayar dengan uang 20.000, tentu kembaliannya adalah 20.000 dikurang 13.400, yaitu 6.600. Dari nilai ini maka kalau ada pertanyaan berapa nilai K dibanding M, K dibanding M ya berarti 2000 dibanding 700. Coret nolnya berarti 20 dibanding 7. Dalam bahasa lain berarti 7K sama dengan 20M. Balik ya, justru ini 7K sama dengan 20M. Berarti 7 kali harga K kue sama dengan 20 kali harga minuman. Hati-hati di sini, kebalikan dari sini. Jelas ya, 7K berarti 7 kali 2000 adalah 14.000. 20M, 20 kali 700, 14.000. Jadi sini 14.000, sini 14.000, sama kan? Makanya harus dibalik seperti tadi. Kemudian kalau ada pertanyaan berapakah jumlah harga 1K dan 1M, 1 kue dan 1 minuman, ya tinggal ditambah aja, ini tambah ini, yaitu 2.700. Nomor 6, Rian dan Anwar bekerja pada perusahaan yang sama. Minggu kemarin mereka melaksanakan pertemuan selama seminggu di luar kota, sehingga keduanya harus menginap di hotel selama seminggu. Selama seminggu tersebut mereka menginap di 2 hotel. Rian menginap di hotel A selama 4 hari, di hotel B selama 3 hari. Seminggu kan 4 tambah 3, 7. Nah ini berarti 4A 3B menginapnya harganya 2.400.000. Sedangkan Anwar menginap di hotel A 2 hari, sisanya di hotel B. Berarti sisanya tentu berapa ya? 7 dikurang 2 yaitu 5 hari di hotel B, sisanya sama dengan 2.600.000. Sehingga matrik koefisiennya 4325, ini 4325. Hasilnya seperti ini. Nanti boleh juga dalam bentuk begini. Nah ini ditranspos, ini pun ditranspos, ini juga ditranspos. Sehingga kalau ini ditanya ini, maka ini pindah ke sini di belakang ya, menjadi inverse. Kalau yang ini tadi, ini pindah ke sini namun di depan menjadi inverse-nya dia. Nanti hasilnya sama. Kalau ini nanti ke belakang, ini mendatar ke bawah, vertikal ke bawah. Dari perhitungan ini maupun ini ditemukan nanti A 300.000, B 400.000. Sehingga dari sini dapat dikatakan A lebih murah 100.000 daripada B ini. Kemudian selisihnya adalah 100.000, ini dan ini. Kemudian bisa juga dibalik, B lebih mahal 100.000 dibanding A. Kemudian kalau dibuat perkalian berarti 4 kali A sama dengan 3 kali B, seperti ini. Rasio 4 kali 3 12, 3 kali 4 ini 12. Kalau dia buat perbandingan berarti A dibanding B 3 dibanding 4. Kemudian kalau ada pertanyaan 3A ditambah 4B, ya berarti 3 kali 3 tambah 4 kali 4, hasilnya ini 25. Tentunya dalam ratusan ribu ya, berarti 2,5 juta rupiah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.